Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di atas langit, tiba-tiba tahta emas muncul dan mengambang. Penguasa agung, ucap Fang An meminta King Ruo menempati tahta tersebut. Baik, jawab King Ruo lalu duduk dengan tenang mengikuti rangkaian acara tersebut. Di sisi kiri dan sisi kanannya berdiri Fang An, Bao Sang, Bin Yin dan An Leng. Kemunculan seorang penguasa agung benua teratai biru begitu menarik perhatian semua orang, terutama keberadaan Mian Mao yang tiba-tiba menghilang. Bahkan tiga wakil pemimpin utama yang biasanya muncul di akhir acara juga tidak menunjukkan wajahnya, sehingga membuat semua orang di tempat itu dikocok rasa penasarannya. Berbagai pendapat bermunculan di kepala mereka, bahkan ada yang meragukan keberadaannya, terlebih lagi tampilan King Ruo yang begitu sederhana, tanpa memunculkan aura kultivasinya. Apakah benar dia penguasa agung teratai biru? Aku sangat ragu. Apa maksud saudara? Aku tidak melihat keagungan seorang penguasa darinya, bahkan aku juga tidak merasakan kekuatannya. Hus, jaga bicaramu. Jika dia lemah, dia tidak mungkin menjadi seorang penguasa. Lagi pula jika dia menunjukkan kekuatannya, apakah kamu yakin kita bisa berdiri di hadapannya? Tidak lama kemudian, pembacaan peringkat pemenang murid di tingkat Dewa Bumi berakhir. Sekte Gunung Emas meraih peringkat kelima, sedangkan peringkat pertama diraih oleh murid Sekte Cahaya Bintang. Selamat kepada Sekte Cahaya Bintang, ucap Fan Teng yang disambut datar Patriark Nuedai dan para muridnya. Baik, kita lanjutkan ke tingkat murid Dewa Langit, ucap Lu Zhengheng. Dengan tenang dan suara lantang, Lu Zhengheng membacakan daftar peringkat di tingkat Dewa Langit. Satu persatu daftar nama itu dibacakan, hingga memasuki 5 besar. Peringkat kelima Sekte Kura-Kura Hitam. Peringkat keempat Sekte Giok Hitam. Peringkat ketiga Sekte Langit Biru. Peringkat kedua Sekte Gunung Salju. Dan peringkat pertama, Sekte Gunung Emas. Selamat, yang langsung disambut oleh sorak gemuruh para murid Sekte Gunung Emas. Baik, kali ini kita akan mengumumkan 10 peringkat umum. Jenderal Utama Fang An, ucap Lu Zhengheng memberikan daftar nama pemenang. Peringkat 10 Sekte Langit Biru. Peringkat 9 Sekte Cahaya Bintang. Peringkat 8 Sekte Gunung Darah. Peringkat 7 Sekte Gunung Salju. Peringkat 6 Sekte Samudera Bencana. Peringkat 5 Sekte Cahaya Ilahi. Peringkat 4 Sekte Gunung Salju. Peringkat 3 Sekte Kura-Kura Hitam. Peringkat 2 Sekte Jiwa Abadi. Dan peringkat 1, selamat pada Sekte Gunung Emas. Ngangong Chen, Lin Feng, Zhenli serta para petinggi Sekte Gunung Emas tidak dapat menahan kegembiraannya, bersorak dengan gembira. 5 jenderal utama lalu berbaris sambil mengeluarkan masing-masing lencana giok biru dengan lambang pagoda emas 3 lantai yang mengambang di hadapannya, meminta para petinggi sekte yang memenangi pertandingan tersebut untuk berbaris. Satu persatu para jenderal utama itu memberikan lencana giok biru dan cincin penyimpanan sebagai hadiah dan penghargaan pada mereka. Setelah hadiah diserahkan, Fang An lalu meminta King Ruo menutup acara tersebut. Penguasa Agung King Ruo, silakan, ucap Fang An dengan hormat. Apa? Tiba-tiba tempat itu menjadi gempar. Semua orang tidak dapat menahan diri dari keterkejutan itu, bahkan para murid Sekte Gunung Emas. Wajah Patriark Nuedai dan Patriark Lancai memerah. Kemarahan, kebencian dan rasa takut menguasai hati mereka, bahkan semua murid dari aliran hitam. Apakah dia King Ruo dari barat itu? Nuedai menahan murka. Semoga saja dia adalah orang yang berbeda, ucap Lancai pasrah. Para murid Sekte Gunung Emas saling berpandangan, menatap ke arah King Ruo penuh harap. Tiba-tiba tempat itu hening, saat King Ruo mengangkat tangannya. Selamat kepada pemenang, bagi mereka yang gagal tidak perlu berputus asa.
Peringkat pertama berhak mendapat perlindungan selama 50 tahun, peringkat 2 hingga peringkat 5 berhak mendapat perlindungan selama 30 tahun. Peringkat ke-6 hingga ke-10, 20 tahun. Sedangkan peringkat 20 hingga ratusan, kalian berhak mendapat perlindungan selama 10 tahun. Terima kasih penguasa agung, ucap semua orang dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepala dengan tenang lalu melepas topeng emasnya, menatap semua orang dengan ramah. Tiba-tiba ledakan kegembiraan menguasai orang-orang aliran putih. Mereka bersorak gembira, mengubah tempat yang sebelumnya senyap penuh hikmat itu menjadi semarak. Para murid Sekte Gunung Emas tidak henti-hentinya mengeluhkan nama King Ruo. Di dalam semarak kebahagiaan orang-orang aliran putih, para murid aliran hitam justru berwajah pucat pasi, sedih dan ketakutan, bahkan sebagian dari mereka terjatuh, berlutut tidak berdaya. Kita benar-benar sial, sekte telah dihancurkan, dan kini musuh kita adalah penguasa dunia ini. Dari langit, tampak Zilong begitu gelisah, menatap King Ruo ragu. Zilong kemarilah, ucap King Ruo dengan senyumnya yang ramah. Terima kasih ayah, jawabnya yang langsung melesat menghampiri King Ruo, dan berlutut dengan hormat. Kemarilah, ucap King Ruo meminta Zilong berdiri bersama Bing Yin. Pengakuan King Ruo pada Zilong yang menarik perhatian semua orang sebelumnya, kini semakin menarik perhatian semua. Tidak heran, ternyata dia putra King Ruo, ucap semua orang membatin. Nuedai dan Lancai langsung terduduk lesu. Niatnya untuk mengadu masalah yang sedang mereka hadapi menjadi angan. Bahkan jika mereka berbicara, hal itu juga tidak berguna, karena mereka tahu, King Ruo adalah orang yang tidak akan pernah mau bekerja sama dengan aliran hitam. Apa yang harus aku lakukan? Nuedai membatin, menatap King Ruo dan Zilong dengan kacau. Ah, teriaknya membatin. Ternyata pemuda itu juga adalah putranya, ucap Lancai dengan kebencian yang menyala. Apakah kita akan mati di tempat ini? Ucap para murid aliran hitam menatap King Ruo dan Zilong dengan ketakutan dan sedih. Tatapan kebencian dan aura pembunuhan dari para tetua aliran hitam menyebar, bahkan mulai membuat tempat itu menjadi tegang. King Ruo, aku menolakmu, teriak beberapa tetua aliran hitam murka. Bahkan beberapa tetua dari Sekte Cahaya Bintang dan Sekte Kura-Kura Hitam mulai memprovokasi para murid aliran hitam yang lain. Sus, beberapa tetua dari Sekte Gunung Darah dan Sekte Kura-Kura Hitam melesat ke atas langit, bergerak melepaskan pukulan pada King Ruo. Lancang, teriak Fang An murka, namun dengan segera tindakannya dihentikan King Ruo yang menjentikkan jarinya. Duar, ledakan keras bergema mengubah para tetua itu menjadi kabut darah tanpa sisa. Para murid yang meragukan King Ruo sebelumnya, dan semua orang terperangah. Apa? Sangat kuat, membunuh ranah Dewa Langit seperti menjentikkan semut, ucap semua orang membatin. Seberapa kuat King Ruo ini, kita bahkan tidak dapat melihat tingkatan kultivasinya. Apakah kalian tidak tahu bahwa hukuman menentang penguasa agung adalah pemusnahan untuk seluruh klan? Ucap Fang An dengan murka yang menyala. Kata-kata Fang An membuat semua orang terdiam. Bahkan membuat para tetua aliran hitam yang memprovokasi King Ruo menyesal. Jika mati sendiri, itu tidak masalah, tetapi seluruh klan. Apakah ini akhir dari Sekte Kura-Kura Hitam? Para tetua itu mendesah sedih. Fang An, ucap King Ruo tenang. Baik penguasa agung, jawab Fang An menganggukkan kepalanya. King Ruo menganggukkan kepalanya lalu memberi tanda pada semua orang yang sedang menunggu tanggapannya atas pelanggaran para tetua aliran hitam tersebut. Tempat itu menjadi hening, dan begitu mencekam. Tanda suci dan tombak emas teratai biru muncul, memancarkan ledakan aura yang menggetarkan gunung daun dan menyibakkan awan hingga puluhan kilometer, bahkan hampir meledakkan para kultivator tingkat Dewa Langit, namun hal itu justru tidak dirasakan oleh mereka yang berada di tingkat rendah. Suasana di tempat itu menjadi tenang kembali. Mereka yang tewas sebelumnya telah menerima ganjarannya sendiri, sedangkan kalian, ucap King Ruo lantang menjeda kata-katanya, menatap murid aliran hitam yang kini mulai membasahi diri.
Kalian masih dapat belajar dari kesalahan mereka, ucap King Ruo melanjutkan kata-katanya. Terima kasih penguasa agung, jawab mereka berlutut dengan hormat. Baik, aku akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, mengenai aturan acara kejayaan sekte. Di dalam pertempuran, dilarang untuk saling membunuh, dan setiap sekte hanya boleh mengirim 10 murid di setiap tingkatannya. Kedua, mengenai keamanan benua teratai biru, apabila ada serangan dari luar, maka setiap sekte wajib mengirim pasukannya. Penguasa agung, bagaimana dengan konflik sekte? Tanya tetua sekte Cahaya Timur. Itu adalah masalah internal sekte, dan kami memberikan kebebasan. Bagi yang memiliki lencana biru pagoda emas, kalian bisa menggunakan lencana itu untuk mencari perlindungan, tetapi tidak untuk membantu pertempuran. Apakah ada pertanyaan lagi? Ucap King Ruo. Penguasa agung, bagaimana dengan kekacauan yang dilakukan oleh klan King? Tanya tetua agung sekte kura-kura emas memberanikan diri. Itu adalah kekacauan klan, bukan sekte, jawab King Ruo. Tapi mereka mengganggu keamanan, ucap salah satu tetua aliran hitam ikut memberanikan diri. Benar, tetapi mereka tidak terikat dengan aturan pagoda emas 5 elemen. Itu artinya mereka boleh bertindak sesuai dengan kebebasan mereka. Apakah itu berarti kami boleh melawan mereka? Silakan, ucap King Ruo tenang, membuat semua orang di tempat itu terdiam. Mulai saat ini, hanya orang bodoh yang berani menyinggung klan King, semua orang membatin, menggelengkan kepala. Apakah ada lagi? Tanya King Ruo santai. Penguasa agung, bagaimana jika klan King menyerang? Apakah kami boleh meminta bantuan? King Ruo menganggukkan kepalanya. Silakan gunakan hak kalian, tetapi perlu dipahami bahwa pagoda emas 3 lantai tidak akan terlibat dalam peperangan. Baik, kami mengerti. Baik, apakah masih ada lagi? Penguasa agung, mohon penjelasan Anda mengenai keberadaan wakil pemimpin Myanmar dan para pemimpin utama. Tanya seorang tetua aliran putih. King Ruo menganggukkan kepala. Myanmar, Tang Huaxia, Baili Kuangsheng dan Lingdong Ze telah melakukan pelanggaran, dan aku telah mencabut jabatan dan posisi mereka, dan menghapus keberadaannya, jawab King Ruo lantang. Apa? Semua orang di tempat itu terdiam, menatap King Ruo dengan tubuh bergidik. Itu artinya mereka telah ditewaskan, ucap para tetua membatin. Sekali lagi keheningan terjadi. Semua orang terdiam dengan pikirannya masing-masing. Mereka tidak pernah menyangka para pemimpin tingkat tinggi itu telah dimusnahkan. Baik, jika tidak ada lagi. Dengan ini acara kejayaan sekte ditutup, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya. Duar, ledakan dahsyat mengejutkan semua orang bersamaan dengan jatuhnya jutaan kristal abadi, menyebar di seluruh kawasan Gunung Daun. Ini kristal abadi, ucap semua berhamburan meraih sumber daya langka itu. Di saat semua orang diliputi kebahagiaan dengan kemunculan kristal jiwa abadi, semua prajurit pasukan pagoda emas 3 lantai yang berjaga di kawasan Gunung Daun bergerak meninggalkan tempat itu, kembali bersama King Ruo ke dalam pagoda emas 3 lantai. Pada saat semua orang telah selesai mengumpulkan kristal jiwa abadi, semua orang akhirnya tersadar bahwa pagoda emas 3 lantai yang berdiri di puncak Gunung Daun kini telah hilang. Satu persatu mereka bergerak bersama kelompoknya meninggalkan tempat itu dengan tertib. Ada yang pergi dengan kegembiraan, namun ada pula yang pergi dengan kesedihan, terutama para murid sekte aliran hitam yang kini seperti kehilangan arah. Di tenda sekte Gunung Emas, kebahagiaan tampak dari wajah Nangom Chen, Zheng Li, Lin Feng serta para murid yang sudah begitu tidak sabar untuk kembali ke sekte, untuk membawa berita kemenangan dan berita luar biasa yang akan mengguncang benua teratai biru. Di tempat lain, pagoda emas 3 lantai terus bergerak meninggalkan Gunung Daun dan berhenti di Pulau Bayangan Rahasia Anying di wilayah timur benua teratai biru. Sus, pagoda emas mendarat perlahan. Di dalam istana utama dunia kecil emas lantai 3. Bing Yin, An Leng Celeng dan kelima jenderal utama duduk dengan tenang mendengarkan perintah baru King Ruo. Selama ini pagoda emas benar-benar sudah keluar dari tugas dan kewajibannya,
dan aku ingin pasukan ini fokus pada 3 hal saja. Pertama, bekerja sama dengan pasukan tombak emas mempertahankan dan menjaga keamanan benua teratai biru. 2. Melakukan perekrutan yang ketat dan tidak sembarangan. 3. Lakukan pengawasan secara ketat di setiap wilayah. Lakukan tindakan yang dianggap perlu agar keberadaan pagoda emas 3 lantai tidak dibenci, karena intervensi yang intens dan berlebihan bisa membuat orang bosan dan jenuh, ucap King Ruo. Baik penguasa agung, jawab mereka. Selain itu, tidak ada lagi dunia kecil emas lantai 1, lantai 2 dan lantai 3. Maksud penguasa agung? Tanya He Qian bingung. Aku ingin ada satu dunia kecil saja, di mana seluruh pasukan, baik itu prajurit, komandan, jenderal dan petinggi lainnya berada dalam satu tempat. Selain memudahkan pengawasan pergerakan, aku juga tidak ingin ada hierarki yang menjadi jurang pembatas yang begitu signifikan, karena pada dasarnya kita ini sama, yaitu sama-sama pasukan yang menjaga dan melindungi benua teratai biru. Baik penguasa agung, karena tidak ada dunia kecil emas lantai 1, lantai 2 dan lantai 3, aku juga ingin sebutan 3 pemimpin utama ditiadakan, cukup 5 jenderal utama dan 1 pemimpin utama. He Qian dan rombongannya menganggukkan kepala. Jika demikian, untuk pemimpin utama, aku ingin mengajukan saudara Fang An saja, ucap Lu Zhengheng. Aku juga setuju, ucap Hong Chen dan yang lainnya. Baik, kalian telah menentukan pilihan, namun kalian dapat menyalonkan namanya dalam pertemuan besar bersama para jenderal dan komandan lainnya. Jujur saja, aku sangat ingin Fang An menjadi pemimpin utama, tetapi aku ingin kalian sendiri yang menentukannya, karena pada dasarnya kepemimpinan itu selain harus kuat, juga harus dipilih dan disukai banyak orang. Hong Chen dan yang lainnya terdiam, menatap King Ruo dengan kagum. Keramahan dan kehangatan yang King Ruo tunjukkan benar-benar mengubah pandangan mereka. Baiklah, ini adalah peraturan yang sangat penting. Tidak ada lagi penjara, tidak ada lagi pertempuran hidup dan mati, dan tidak ada lagi permusuhan antar sesama pasukan, karena pada dasarnya, sesama pasukan harus saling menolong dan melindungi, dan yang kuat harus menolong yang lemah. Barang siapa yang melanggar, maka kultivasinya akan dilumpuhkan dan yang bersangkutan akan dilempar ke pulau buangan menjadi manusia biasa. Di tingkat ekstrim, yang bersangkutan bersama klannya akan dibuang ke daratan bawah, dunia manusia tanpa kultivasi, ucap King Ruo. Baik penguasa agung, jawab mereka bersamaan. Ingat tidak ada lagi batasan antara pasukan tombak emas teratai biru dengan pasukan pagoda emas 3 lantai. Dan perubahan itu aku serahkan pada kalian, ucap King Ruo. Baik penguasa agung, jawab mereka sambil berlutut dengan hormat. Setelah menjelaskan banyak hal King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Jantung benua teratai biru mengalami perubahan besar-besaran, selain karena penyerangan yang telah dilakukan oleh klan King, nama Sekte Gunung Emas yang memenangi acara kejayaan sekte menjadi pembicaraan banyak orang. Namun yang tidak kalah penting dari berita yang sangat mengejutkan itu adalah sosok King Ruo yang sebelumnya menjadi momok menakutkan bagi kelompok aliran hitam adalah seorang penguasa agung. Di setiap kota, sekte, di kedai maupun di restoran, semua orang terus membicarakan hal tersebut, terutama sosok Zilong dan King Yuyu di acara kejayaan sekte, yang diketahui sebagai putra dan kakak dari King Ruo. Di tempat lain, Sekte Gunung Emas, kedatangan Nanggong Chen serta seluruh murid yang terlibat dalam acara kejayaan sekte disambut dengan acara yang sangat luar biasa. Walaupun tanpa kehadiran King Ruyue dan King Ruo, acara ini tetap berlangsung dengan sangat meriah, terlebih lagi saat mereka mengetahui bahwa King Ruo adalah penguasa agung benua teratai biru. Di atas langit sekte, Sus, King Ruo muncul, melihat kegembiraan itu dengan senyum hangat. Semoga kedamaian ini membuat Sekte Gunung Emas semakin kuat, batinnya lalu bergerak pergi. Di tempat lain, King Long dan seluruh pasukannya baru saja kembali dari lembah timur Gunung Dongwu, ikut membantu aliansi pertahanan aliran putih tiba di Sekte Cahaya Bintang. Saudara pertama, ucap King Huozun yang ditugaskan untuk berjaga dan mempersiapkan tempat itu menyambut kedatangan kelompok King Long dengan gembira.
Saudara kedua, bagaimana pekerjaan kalian? Tanya King Long. Bersama sisa pasukan sebelumnya, kami hanya mempersiapkan hal seperlunya saja, jawabnya sambil membawa King Long dan yang lainnya ke dalam aula istana sekte, serta mengarahkan mereka yang bekerja dan yang terluka memulihkan diri. Di dalam aula istana sekte, King Long, King Zi dan para saudaranya duduk bersama membahas tindakan yang akan mereka lakukan. Saudara pertama, apa tindakan kita selanjutnya? Tanya King Yuan. Aku rasa sudah waktunya memberitahu orang-orang kita di kota perak, jawab King Long menatap King Huo Zun. Benar, semakin cepat semakin baik, ucap King Huo Zun sambil mengirim pesan pada King Duan Ren, tetua kehakiman klan King untuk mengirimkan pasukan, membantu menyiapkan tempat itu untuk menjadi tempat tinggal klan King yang baru. Tidak lama kemudian, perwakilan klan Tian dan Huo, klan Qiong, klan Chie, dan klan Jin mendatangi tempat itu. Tidak hanya itu, juga hadir klan Yang dan klan Chen, memperkenalkan diri, sambil memberikan rampasan jarahan perang dari sekte aliran hitam yang telah mereka serang. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang di dalam aula istana sekte Cahaya Bintang, tiba-tiba King Ruo muncul di tengah-tengah mereka. Ruo ucap King Long dan King Zi dengan hormat dan bangga. Penguasa, ucap Tiantai, Chie Gong, Qiongdi, Chen Ming dan Yang Kuai dengan hormat. Duduklah, ucap King Ruo dengan hangat dan ramah sambil menanyakan pekerjaan mereka, terutama penyerangan yang mereka lakukan pada sekte aliran hitam tersebut. Satu persatu mereka menjelaskan penyerangan tersebut dengan rinci, hingga mereka menjelaskan bagaimana mereka menumpas aliran hitam itu tanpa sisa sedikit pun, bahkan mereka juga menjelaskan keterlibatannya dalam melawan aliansi aliran hitam. King Ruo menganggukkan kepalanya, mendengar penjelasan itu dengan seksama. Terima kasih atas kerjasama kalian. Aku ingin kerjasama ini tidak terhenti begitu saja. Karena kalian sudah saling mengenal itu artinya kalian harus saling mendukung, terutama klan King yang akan berada di tempat baru ini, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab mereka. Ruo apa rencanamu setelah ini? Tanya King Zi. Kakek, aku akan pergi dan aku ingin kalian tetap berhati-hati, jawab King Ruo tanpa ingin menjelaskan rencananya pada mereka. Rencana King Ruo saat ini adalah menunggu masa kelahiran King Ling dan mempersiapkan diri meningkatkan kekuatan secepatnya untuk menghadapi Dalu Wang Heng dan rombongannya. Namun sebelum itu, King Ruo ingin memeriksa sisa kekacauan yang telah terjadi sebelumnya. Tanpa King Ruo jelaskan, King Zi dan semua orang tahu bahwa setelah menjadi penguasa agung, King Ruo akan semakin sibuk, selain kerjaannya semakin banyak, tanggung jawabnya juga semakin berat. King Ruo berbincang-bincang dengan santai, menghabiskan waktu sepanjang hari hingga menjelang malam, meninggalkan tempat itu. Semoga penguasa baik-baik saja, ucap Chen Ming yang diikuti anggukan yang lainnya. Sus, King Ruo muncul di selatan sekte Cahaya Bintang, menemui Qihai, Tahai, Lin Ran, Wu Gui, Husan serta semua pelayan yang ditugaskan untuk membantu peperangan melawan sekte aliran hitam sebelumnya. Penguasa, ucap mereka berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo ramah dan hangat, sambil memeriksa mereka satu persatu. Bagaimana keadaan kalian? Apakah ada yang terluka? Para pelayan itu menggelengkan kepala, walaupun ada mereka tidak akan mungkin menjelaskan hal itu, terlebih lagi membuat sang tuan khawatir. Setelah berbincang-bincang sejenak, King Ruo lalu meminta mereka kembali ke dalam dunia jiwa. King Ruo menggelengkan kepala, terdiam sejenak. Dia tahu, Tuhai, Lin Hu, dan Wu Gui dalam keadaan terluka, bahkan Jin Han juga terlihat sedang menyamarkan aura kekacauan dari tubuhnya. Setelah Lin Ran dan rombongan kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, di masing-masing tempat yang berbeda, para tetua sekte besar aliran hitam yang berniat kembali ke sekte mereka mengurungkan niatnya, berkumpul di atas Gunung Putih Utara. Lancai dan Wedai, lalu mengumpulkan para tetua dari sekte Kura-Kura Emas, sekte Gunung Darah, sekte Samudera Bencana,
serta murid sekte aliran hitam yang ikut acara kejayaan sekte yang telah kehilangan sekte mereka. Karena kita tidak memiliki tempat untuk kembali, aku dan saudara Nuede ingin menjadikan tempat ini sebagai tempat tinggal kita dengan nama Sekte Kumpulan Hitam, ucap Lancai. Para tetua sekte yang tidak memiliki pilihan untuk kembali itu menganggukkan kepala, menyetujui ide tersebut. Aku setuju, ucap tetua sekte Kura-Kura Hitam, yang diikuti anggukan tetua yang lainnya. Baik, dengan demikian aku menyatakan bahwa tidak ada lagi ada sekte Kura-Kura Hitam, sekte Cahaya Bintang, sekte Samudera Bencana, dan sekte Gunung Darah. Yang ada kini sekte Kumpulan Hitam, dan mulai saat ini, kediaman kita adalah Gunung Putih Utara, suara Lancai bergema. Baik, jawab mereka. Baik, karena kita merupakan gabungan dari 4 sekte yang berbeda, maka akan ada 4 pemimpin yang disebut dengan 4 pemimpin utama yang merupakan patriark masing-masing dari sekte, ucap Lancai. Baik, ini adalah masa yang sulit untuk kita, dan aku ingin kalian bersabar serta tidak mengganggu ketenangan orang dari aliran putih, terlebih lagi, keberadaan King Ruo yang telah menjadi penguasa agung. Nuede mengingatkan semua orang, lalu membagi tugas, untuk segera membangun sekte baru di tempat itu. Di atas langit, King Ruo tiba-tiba muncul, mengamati sisa kekuatan sekte aliran hitam yang kembali membangun kekuatan mereka, lalu memanggil Yan Xiao'er. Tidak lama berselang, swus, Yan Xiao'er bersama pasukannya tiba. Penguasa agung, ucapnya dengan hormat. Saudara Xiao'er, awasi mereka. Jika ada sesuatu yang aneh segera kabari aku. Baik penguasa. King Ruo hanya menggelengkan kepala, menatap Yan Xiao'er yang mengubah panggilannya. Saudara Xiao'er, aku pergi, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik penguasa agung, jawab Yan Xiao'er dengan hormat. Sus. King Ruo lenyap dari pandangan Yan Xiao'er, bergerak menuju Gunung Heiwugui yang merupakan tempat sekte Kura-Kura Hitam berada. Sus. King Ruo muncul di atas langit sekte Kura-Kura Hitam. Dari atas langit, King Ruo hampir tidak mengenali tempat itu lagi. Qiongdi dan Jincha benar-benar meratakan tempat ini. King Ruo membatin. Setelah memeriksa Gunung Heiwugui, King Ruo lalu bergerak menuju sekte Gunung Darah dan sekte Samudera Bencana. Di 2 tempat yang berbeda itu, King Ruo juga menemukan hal yang sama, di mana seluruh kawasan itu kini menjadi padang pasir. Namun hal yang lebih mengerikan, para pelayan King Ruo mengubah tempat itu menjadi kawasan terlarang yang penuh dengan mantra formasi pembunuhan. Setelah memeriksa keadaan ketiga sekte itu, King Ruo lalu bergerak menuju kawasan Gunung Dongwu. Dengan kekuatan kultivator Kaisar Dewa tingkat menengah, King Ruo dapat bergerak ke berbagai tempat dengan sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, King Ruo tiba di kawasan yang menjadi ajang pertempuran antara aliansi aliran hitam dan aliran putih itu. Benar-benar pemandangan yang mengerikan, ucap King Ruo sambil memperhatikan tumpukan mayat yang teronggok di berbagai tempat dengan bau yang begitu menyengat. Selain itu, di setiap sudut tempat itu, jutaan gagak hitam bertengger di antara tumpukan mayat sambil menyantap mayat yang masih bisa mereka makan. King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala lalu mengibaskan tangannya. Sus. Api samadhi dan api kekacauan muncul, membakar seluruh mayat tersebut dan mengubahnya menjadi abu. Selain itu, dia juga menyegel tempat itu, dan mengubahnya menjadi area terlarang. Semoga di masa yang akan datang tidak ada lagi hal seperti ini, ucapnya lirih lalu bergerak menuju perbatasan timur dunia hewan buas. Di lembah gelap, Wu Liuye, Jenderal Pilar Tengah pasukan Tombak Emas, bersama pasukannya sedang berjaga di tempat itu, dikejutkan dengan kemunculan King Ruo yang tiba-tiba. Penguasa agung, ucapnya berlutut dengan hormat. Saudara Wu Liuye, bangunlah, jawab King Ruo dengan ramah. Terima kasih penguasa agung. Saudara, bagaimana, apakah ada pergerakan lain dari mereka? Penguasa agung, setelah mereka membantu sekte aliran hitam dalam pertempuran besar itu, jiwa iblis serigala perak ini bahkan tidak bergerak sama sekali, namun aku curiga seperti ada kekuatan lain yang mengarahkan mereka untuk bertindak.
Mengapa bisa demikian? Tanya King Ruo. Selama kami berjaga di tempat ini, kami bahkan tidak melihat satupun dari jiwa iblis ini, namun ketika terjadi peperangan besar tiba-tiba mereka bergerak dan terlibat, jawabnya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Serahkan mereka padaku, ucap King Ruo. Baik penguasa agung, jawab Wu Liuye tanpa mengubah panggilan kepada King Ruo. Setelah pasukan tombak teratai biru yang dipimpin oleh Wu Liuye pergi, King Ruo lalu bergerak mendekati altar kuno yang masih dijaga oleh ratusan jiwa iblis serigala perak. Merasakan kehadiran aura asing yang mendekati mereka, ratusan jiwa iblis serigala perak tersebut lalu membuat formasi serangan. Berhenti, siapa kamu? Ucap salah satu sosok bertanya pada King Ruo dengan kasar. Tanpa menjawab, King Ruo langsung menampar sosok tersebut. Duar, tamparan keras itu langsung menghancurkan jiwa itu berkeping-keping. Melihat lawan yang begitu kuat, ratusan pecahan jiwa tersebut bergerak menuju altar, berniat untuk pergi namun dengan segera, cakram emas melesat menuju altar itu dan menghisap jiwa mereka. Bicara atau mati, ucap King Ruo dingin. Ratusan pecahan jiwa yang terkurung dalam cakram emas itu menatap King Ruo dengan kebencian dan tanpa takut. Oh, ingin mati. Baik, ucap King Ruo sambil meremas tangannya. Duar, satu persatu pecahan jiwa itu lenyap. Banjingan. Kau akan berurusan dengan tuan kami, teriak salah satu dari mereka mengancam. Tuan, aku tidak takut, jawab King Ruo santai sambil menghancurkan pecahan jiwa tersebut. Tunggu, aku akan bicara, tapi lepaskan aku, ucap salah satu dari mereka memohon. Oh, bicaralah, aku akan mempertimbangkannya. Tuan, kami hanya pasukan yang diutus oleh Raja Lang Yin untuk membantu Tuan Wang Heng. King Ruo terlihat sedikit terkejut. Dia tidak menyangka jika Dalu Wang Heng ada di balik kekacauan itu. Terima kasih, ucap King Ruo sambil meremas tangannya, menghancurkan puluhan pecahan jiwa yang tersisa. Arek, kau tidak menepati janji, teriak pecahan jiwa itu murka. Aku tidak pernah berjanji mengampunimu, aku hanya berbicara akan memberi pertimbangan, jawab King Ruo sambil meremas tangannya. Setelah membunuh semua pecahan jiwa iblis serigala perak, King Ruo meraih altar kuno tersebut dan memindahkannya ke dalam dunia jiwa lalu meninggalkan tempat itu. Mimin geser ceritanya. Di istana gerbang timur, di dalam aula istana, Hua Dujiu, Lin Jiuhong, Ling Zong serta para wakil pemimpin lainnya berkumpul di tempat itu, berbincang santai sambil menikmati makanan yang dihidangkan para pelayan. Penguasa agung King Ruo benar-benar menakutkan. Dengan kultivasi tingkat dasar Kaisar Dewa dirinya bahkan dapat mengalahkan Tang Huaxia, Lin Dongze dan Baili Kuangsheng. Hua Dijiu menggelengkan kepala. King Ruo tiba-tiba muncul di hadapan mereka, membuat Hua Dijiu salah tingkah. Penguasa agung, ucap semua orang yang ada di dalam ruangan itu berlutut. Bangunlah, jawab King Ruo sambil meminta mereka untuk kembali duduk pada kursi masing-masing. Ruo kakek sangat bangga padamu, ucap Ling Zong dengan tulus. Ini semua juga berkat dukungan dari kakek, dan kalian semua, ucap King Ruo tulus, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan dengan senyum hangat. Penguasa agung, ucap Hua Dijiu ragu. Pemimpin utama, silakan. Penguasa agung, kami sangat penasaran bagaimana cara Anda mengalahkan para pemimpin utama tersebut, ucapnya menatap King Ruo dengan penuh harap. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat kuat, tetapi memiliki pondasi yang lemah. Selain itu, tidak ada kekuatan sejati yang sempurna karena setiap kekuatan pasti memiliki kelemahan, dan aku pun demikian. Maksud penguasa agung? Tanya Wu Tusang. Mereka memiliki kultivasi yang sangat tinggi, tetapi kekuatan jiwa dan pikiran mereka lemah, dan kalian tahu apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuatan jiwa dan pikiran yang lemah. Hua Dijiu dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu mengerti arah pembicaraan King Ruo. Penguasa agung, bantu kami bagaimana cara melakukannya, ucap Yan Hongzi menatap penuh harap. King Ruo terdiam sesaat, menatap wajah-wajah yang begitu menantikan jawabannya. Dalam pertempuran,
apa yang akan kalian lakukan? Menyerah, melawan atau lari? Dan aku yakin kita semua yang ada di ruangan ini tidak ingin ada yang mati. Biasanya ketika kita berada di dalam situasi yang sulit, itu justru membuat kita tidak dapat berpikir tenang, dan itulah kematian kita. Dalam pertarungan, sesulit apapun kondisi kita harus bisa bersikap tenang supaya dapat memikirkan jutaan cara agar tetap hidup dan selamat, King Ruo menjelaskan. Hua Dijiu dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu menganggukkan kepala, bahkan Ling Zong hanya bisa terdiam, menatap King Ruo dengan penuh kekaguman. Sangat sulit, karena harus berpikir tenang di puncak ketegangan, ucap Yan Hongzi. Tapi ingat, itu adalah kondisi kita di saat berada di posisi yang lemah. Lalu bagaimana ketika kita berada di posisi yang kuat? Aku harap kita semua jangan pernah meremehkan musuh, karena dalam pertempuran, setiap orang memikirkan jutaan cara untuk membunuh lawannya, ucap King Ruo membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu sekali lagi terkesiap. Mereka terus berbincang-bincang dengan tenang hingga King Ruo menyampaikan tujuan kedatangannya. Pemimpin utama Hua Dijiu, serta para wakil pemimpin lainnya, aku telah mengubah beberapa aturan di dalam pagoda 5 elemen. Setelah mereka selesai mengurus masalah internal, mungkin pemimpin utama pagoda 5 elemen akan menghubungi kalian, dan aku ingin kalian juga bisa bekerja sama dengan mereka, ucap King Ruo. Baik penguasa agung, jawab Hua Dijiu dengan hormat. Baik, aku juga ingin kalian tidak menurunkan kewaspadaan, karena jujur saja masih ada musuh utama yang sangat kuat yang saat ini bersembunyi di balik bayangan menunggu waktu yang tepat untuk membuat kekacauan. Apa? Hua Dijiu dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terkejut. Ruo ucap Ling Zong khawatir. Yaitu Wang Heng, ucap King Ruo pelan. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam, menatap King Ruo dengan heran terlebih lagi saat King Ruo menyebut nama Wang Zheng. Siapa dia dan seberapa kuat Wang Zheng ini? Tanya Hua Dijiu. Mereka adalah pelindung rahasia pagoda 5 elemen, yang ternyata penyusup dari daratan ilahi, klan dewa bumi dan dewa udara. Mereka adalah klan dewa yang ingin menguasai benua teratai biru. Sangat kuat, mungkin sudah berada di semi-abadi tingkat menengah, artinya bisa saja berada di tingkat 5 atau tingkat 6. Hua Dijiu dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam dengan wajah pucat pasi. Mereka tidak mengira jika ada kekuatan yang sangat dahsyat berada di benua teratai biru. King Ruo menggelengkan kepalanya. Dan mereka tidak hanya satu, ucap King Ruo sambil menyebut nama Mang Dong, Ying Ao dan Wu Ze. Oh tidak, jika mereka semua bergerak, kita. Hua Dijiu menjeda kata-katanya menatap King Ruo dengan lekat. Aku juga berharap demikian, karena dengan kekuatanku saat ini, aku hanya semut di hadapan gajah. Sebelumnya aku telah menemukan jejak keterlibatan mereka dalam perang besar, di mana pecahan jiwa iblis serigala perak yang saat itu tiba-tiba muncul merupakan bantuan langsung yang diberikan oleh Raja Iblis Lang Yin dari neraka besar pada Dalu Wang Heng. Namun aku masih tidak mengerti tujuan mereka, ucap King Ruo menjelaskan. Tiba-tiba tempat itu menjadi senyap, informasi baru yang diberikan oleh King Ruo itu membuat mereka tidak bisa berpikir tenang, namun tiba-tiba mereka mengingat kata-kata King Ruo sebelumnya, bahwa ketenangan adalah kunci dari segala hal. Penguasa agung, apa yang harus kita lakukan? Tanya Hua Dijiu sedikit tenang. King Ruo tersenyum tenang, tingkatkan kewaspadaan, dan jangan memancing kemunculan mereka, serta tetaplah bersikap seperti biasa, seolah kalian tidak terlibat dalam kekacauan ini. Jawab King Ruo. Tapi penguasa, ucap Lin Jiu Hong ragu. Tenanglah. Mereka adalah klan dewa generasi kedua yang masih terikat dan memegang aturan terlarang klan dewa, di mana mereka tidak diperbolehkan menunjukkan diri di hadapan manusia, ucap King Ruo menjelaskan. Penjelasan King Ruo membuat mereka sedikit tenang namun mereka ragu, sampai kapan ketenangan dan sikap diam mereka bertahan. Penguasa agung, apa yang harus kami lakukan supaya Anda bisa semakin kuat, ucap Hua Dijiu dengan serius. King Ruo tersenyum dan menggelengkan kepala. Bantu aku untuk menjaga keamanan benua teratai biru, sedangkan mereka serahkan padaku.
Tujuanku menceritakan hal ini agar kalian tetap bisa menjaga diri dan tidak lengah, serta tidak memancing masalah dengan mereka. Baik penguasa agung, kami mengerti. Setelah membicarakan banyak hal mengenai keberadaan pagoda emas 3 lantai dan rahasianya, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Namun sebelum pergi, tanpa mereka ketahui King Ruo meletakkan pecahan jiwa tubuh Phoenix abadi di dalam wilayah terlarang Istana Gerbang Timur, lalu pergi. Sepanjang waktu King Ruo terus bergerak ke berbagai tempat, memeriksa seluruh kawasan benua teratai biru. Dia bergerak dari timur ke barat, selatan ke utara, hingga kembali ke wilayah barat, menuju kota Perak. Di atas langit kota Perak, King Ruo mengawasi seluruh kota itu dengan seksama, hingga memasuki kawasan klan King yang terlihat hiruk-pikuk. Dari atas langit, King Ruo dapat melihat ribuan anggota klan King bergerak menuju Villa Bambu Emas dan berkumpul di tempat itu, yang mendapatkan perintah pergi ke Gunung Singguang, menyiapkan kediaman baru klan King di jantung benua teratai biru. Setelah puas mengamati semua hal yang ada di dalam klan, King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu dan muncul di Gunung Petir. Dengan tenang King Ruo lalu memasuki dunia petir kuno. Penguasa muda, ucap Murongxia menyambut kedatangannya dengan hormat, sambil membawa King Ruo memasuki istana petir kuno. Di dalam istana, King Ruo terus memasuki kawasan dalam istana itu dan memasuki wilayah terlarang. Murongxia, aku ingin berlatih dalam waktu yang lama. Kamu berlatihlah dengan baik. Baik penguasa hamba mengerti, jawabannya lalu meninggalkan King Ruo. Setelah Murongxia benar-benar pergi, King Ruo lalu menyegel tempat itu, memasuki dunia jiwa, dan muncul di aula kultivasi. Aku harus naik tingkat secepatnya, King Ruo membatin dan mulai berlatih. Di tempat lain, di kawasan timur benua teratai biru, 2 kilatan cahaya melesat memasuki kawasan terlarang Gunung Dalu, yaitu gunung yang berada di selatan wilayah makam waktu. 2 kilatan cahaya itu berubah menjadi 2 sosok pria parubaya, yang terlihat sedang terluka parah. Sus, mereka tiba di depan mulut gua yang disegel dengan mantra formasi tingkat tinggi. Saudara Mangdong, Saudara Yingao, apa yang terjadi? Tanya pria parubaya yang menyambut kedatangan mereka. Saudara Wang Heng, rencana kita gagal, jawab Dalu Yingao lemah, membuat wajah Dalu Wang Heng memerah kesal. Masuklah, ucapnya sambil mengikuti kedua saudaranya tersebut. Di dalam gua, saudara, kekuatan seperti apa yang telah membuat kalian gagal? Jelaskan padaku, tanyanya menatap Yingao dan Mang Dong dengan penasaran. Saudara Wang Zeng, Lan Lianhua ternyata masih memiliki kekuatan, bahkan bisa melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin? Lalu bagaimana dia bisa menghancurkan rantai kutukan iblis Dewa Dalu? Saudara, ini benar-benar di luar nalar. Saat itu kami berdua tiba-tiba merasakan tanda kutukan dewa terputus lalu segera melakukan pemeriksaan. Namun pada saat kami tiba, altar yang kami buat untuk mengaktifkan kutukan rantai iblis Dewa Dalu sudah hancur. Yang lebih parahnya lagi, pada saat kami sedang melakukan penyisiran tiba-tiba dunia kecil itu hancur dan kami terperangkap. Apa? Ucapnya dengan wajah kesal. Saudara, bantu kami memulihkan diri. Setelah itu mari kita bergerak bersama-sama, karena aku yakin ada kekuatan lain yang membantu pelariannya. Apakah itu Baili Kuangsheng, atau para pemimpin utama lainnya? Dalu Mangdong dan Dalu Yingao menggelengkan kepala. Baili Kuangsheng dan para pemimpin utama telah ditewaskan oleh seorang pemuda yang bernama King Ruo. Apa? Bagaimana bisa? Dia adalah penguasa agung benua teratai biru yang baru, jawab Dalu Mangdong. Dalu Wang Heng terperangah, menatap Dalu Mangdong dan Dalu Yingao dengan lekat. Saudara, kami telah meminta saudara Wu Ze untuk melakukan penyelidikan. Dalu Wang Heng terdiam sesaat. Seberapa kuat King Ruo ini? Sangat lemah, hanya kultivator kaisar dewa tingkat menengah. Lemah. Dia bisa membunuh Baili Kuangsheng dan yang lainnya. Bagaimana mungkin kalian menganggap dia lemah? Saudara, King Ruo tidak sepenuhnya membunuh mereka semua. Dia dapat melakukan itu karena memperdaya para jenderal utama,
mengadu domba Baili Kuangsheng dengan Lindong Ze, dan melakukan penyerangan di saat Baili Kuangsheng dalam keadaan lemah. Cih, manusia rendahan, melakukan trik kotor. Lalu apakah dia juga memiliki tanda suci? Dalu Mangdong dan Dalu Yingao menganggukkan kepala. Dia bahkan telah memiliki tombak emas teratai biru, ucap Yingao. Lalu bagaimana dengan cincin giok penguasa? Informasi itu hanya diketahui oleh Baili Kuangsheng, tetapi dia telah terbunuh, jawab Dalu Mangdong. Baiklah, sambil menunggu hasil penyelidikan saudara Wu Ze, pulihkan diri kalian. Setelah itu kita akan bergerak. Lan Lianhua, dia harus mati, ucap Dalu Wang Heng sambil meremas tangannya. Baik, jawab Dalu Mangdong dan Dalu Yingao yang langsung bergerak untuk memulihkan dirinya. Di timur jantung benua teratai biru, seberkas cahaya melesat memasuki kawasan Gunung Donghu, dan terus bergerak memasuki lembah gelap. Sus, kilatan cahaya itu berubah menjadi sosok pria paruh baya. Matanya yang tajam menatap kawasan itu dengan heran. Apa yang terjadi? Lalu di mana pasukan iblis serigala perak? Apakah mereka telah pergi? Ini aneh. Tidak ada jejak aura, tidak ada bekas pertarungan, bahkan tidak ada konfirmasi, hanya Lang Chuan yang mengetahui tempat ini, tetapi dia sudah mati. Lalu siapa yang mampu mengambil altar kuno? Ucapnya berbicara sendiri sambil terus memeriksa tempat itu. Matanya yang tajam memeriksa tempat itu dengan heran. Hais sungguh memperburuk keadaan. Sebelumnya saudara Mangdong dan Aoying gagal dan terluka. Jika hal ini diketahui saudara Wang Heng, bukankah ini akan menjadi masalah? Ark, teriaknya kesal lalu pergi. Di Pulau Rahasia Anying, Aula Istana Utama Dunia Kecil Emas lantai 3. Para komandan dan jenderal pasukan yang terus berdatangan memasuki istana dengan tegang. Mereka begitu penasaran, karena tiba-tiba dikumpulkan di dalam ruangan itu. Apakah ini perintah penguasa agung? Mereka membatin. Tidak lama setelah semua orang telah berkumpul dalam ruangan itu, Bao Zhang lalu membuka pertemuan tersebut. Para komandan, para jenderal. Hari ini para jenderal utama akan menyampaikan beberapa hal, mohon perhatiannya, ucapnya sambil meminta Hong Chen untuk berbicara. Dengan tenang, Hong Chen lalu berdiri, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan serius. Hari ini, kami para jenderal utama akan menyampaikan perintah dan aturan baru yang dikeluarkan oleh penguasa agung King Ruo. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terkesiap, namun tetap bersikap tenang. Pertama, mengingat kekosongan kepemimpinan, maka kita akan memilih pemimpin utama, tetapi hanya satu, tidak tiga. Selain itu, kita juga akan melakukan pemilihan para komandan dan jenderal untuk mengisi posisi yang telah kosong. Jenderal Hong Chen, mengapa hanya satu pemimpin utama, bukankah? Ucap seorang jenderal menanggapi. Hong Chen menganggukkan kepala. Itu karena tidak akan ada lagi dunia kecil emas lantai 1, lantai 2 dan lantai 3. Penguasa agung memerintahkan kita untuk berkumpul dalam satu dunia kecil saja dan itu adalah dunia kecil emas lantai 3. Setelah pemilihan pemimpin utama, para komandan dan jenderal pasukan, kita akan bersama-sama membangun kediaman yang lebih banyak lagi. Apakah sudah jelas? Jelas, jenderal. Baik, aku juga ingin menyampaikan aturan penguasa agung lainnya, mohon dicamkan. Tidak ada lagi penjara, tidak ada lagi pertempuran hidup dan mati, dan tidak ada lagi permusuhan antar sesama pasukan. Barang siapa yang melanggar, maka kultivasinya akan dilumpuhkan dan yang bersangkutan akan dilempar ke pulau buangan menjadi manusia biasa. Di tingkat ekstrim, yang bersangkutan bersama klannya akan dibuang ke daratan bawah, dunia manusia tanpa kultivasi, ucap Hong Chen meniru kata-kata yang pernah diucapkan King Ruo, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Selain itu, penguasa agung juga mengatakan bahwa pada dasarnya kita sama. Dan sesama pasukan harus saling menolong, saling melindungi. Yang kuat harus menolong yang lemah, ucap Hong Chen tegas. Apakah sudah jelas? Semua orang yang ada di dalam ruangan itu hanya bisa menganggukkan kepala, seakan tidak percaya dengan aturan baru tersebut.
Ini adalah aturan yang lebih baik, ucap para komandan, namun sebagian dari mereka terlihat menunjukkan wajah tidak suka. Tandai mereka yang tidak setuju, suara Fang An berbicara pada Hong Chen dan yang lainnya. Jika sudah jelas dan tidak ada yang keberatan, maka mari kita mulai, ucap Hong Chen dengan penuh semangat. 1 bulan kemudian, secara perlahan, kekacauan dan ketegangan di jantung benua teratai biru mulai mereda, dan kedamaian kini mulai dirasakan di semua wilayah. Walaupun ada riak dan pergerakan kecil dari aliran hitam, namun itu hanyalah konflik kecil yang tidak memerlukan penanganan dari pasukan pagoda emas. Di dalam dunia petir kuno, King Ruo yang berada di dalam dunia jiwa, yang sedang berlatih di aula kultivasi tiba-tiba dikejutkan dengan tanda formasi di kota perak. Seseorang berusaha menerobos klan, King Ruo membatin lalu keluar dari dunia jiwa. Klan King, seorang pria paruh baya di atas langit klan King, tiba-tiba mendapat serangan mantra formasi pedang pembunuh dewa. Bajingan, ternyata tempat ini dilindungi dengan mantra formasi tingkat tinggi, ucap sosok itu menggerutu, sambil bergerak menjauh. Sus, sus, pedang Sueluo terus bergerak dan menyerangnya, membuat sosok itu semakin kesal. Duar, duar, suara ledakan bergema saat serangan pedang itu beradu, mengejutkan anggota klan King. Sus, sus, beberapa tetua yang berjaga keluar dari tempat persembunyiannya berkumpul di halaman istana klan. Para tetua, jangan ada yang bergerak. Biarkan serangan formasi itu melemahkan kekuatannya, ucap King Wangxin, saudara ketiga King Long yang ditugaskan berjaga di kota perak. Tidak lama kemudian, tempat itu menjadi tenang. Sepertinya penyusup itu sudah pergi, ucap King Wangxin. Di atas langit, Sung, perisai transparan muncul, mengurung pria paruh baya itu, meredam suara serangan pedang Sueluo. Semut, berani mengurungku, ucapnya menatap King Ruo yang tiba-tiba muncul di hadapannya. King Ruo tersenyum santai, sambil mengendalikan pedang Sueluo yang terus bergerak menyerang dan mengembalikannya ke tempatnya semula. Tetua, Anda tertangkap basah berusaha menyusup ke klan kami. Mohon penjelasannya, ucap King Ruo santai. Bajingan, kamu berani menuduhku tanpa bukti, jawabnya geram. Tanpa bukti, King Ruo mengerutkan keningnya. Anak muda, kebetulan sekali kamu datang. Aku ingin ganti rugi. Jika aku tidak kuat, mungkin aku sudah mati, ucapnya dengan tatapan dingin. Ganti rugi, Anda sudah salah tetapi masih menuntut, ucap King Ruo. Salah, aku hanya lewat, tetapi tiba-tiba saja diserang. Di mana pikiranmu itu? Jawabnya menatap King Ruo dengan kesal. Sudah salah minta ganti rugi. Baru kali ini aku melihat orang yang tidak tahu malu, ucap King Ruo waspada. Jika tidak mau ganti rugi, maka kamu harus menggantinya dengan nyawamu, ucapnya dengan tatapan dingin. Oh, selain tidak tahu malu, kamu ternyata menganggap rendah nyawa orang lain. Mari kita selesaikan dengan cepat, ucap King Ruo sambil mengedarkan kekuatannya. Sung, tombak emas teratai biru muncul, mengambang di belakang tubuh King Ruo. Penguasa agung, apakah itu Anda? Hamba Wu Ze, ucapnya cepat sambil menangkupkan tangannya, berpura-pura hormat, menatap King Ruo dengan lekat. King Ruo pura-pura terkejut, menatap lawan bicaranya dengan tenang. Dalu Wu Ze, menarik sekali, batinnya. Tetua Wu Ze, Anda? Tanya King Ruo pura-pura bersikap ramah dan tidak tahu. Penguasa agung, hamba juga anggota pagoda emas 3 lantai, ucapnya memperkenalkan diri. Tetua Wu Ze, senang berjumpa dengan Anda. Maaf atas kesalahpahaman ini, jawab King Ruo bersikap ramah sambil menghampiri Dalu Wu Ze. Penguasa agung, hamba mohon pengampunan Anda, ucapnya berpura-pura tulus. Penguasa lemah, dan manusia rendah, kamu tidak pantas berbicara denganku, batinnya kesal. Tetua Wu Ze, jika demikian mari kita pergi, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman lainnya, ucap King Ruo. Penguasa agung benar, kebetulan sekali kita berjumpa. Apakah penguasa agung memiliki waktu? Ucapnya sambil menatap King Ruo dengan serius. Maksud tetua, penguasa agung,
Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan, ucapnya menatap King Ruo dengan serius. Oh, jika demikian mari kita mencari tempat, jawab King Ruo santai. Terima kasih penguasa agung, aku tahu tempat yang nyaman, mari, ucapnya sambil bergerak meninggalkan tempat itu. King Ruo bergerak dengan santai mengikuti Dalu Wu Ze yang membawanya ke sebuah tempat. Semi abadi tingkat 2. King Ruo membatin merasakan lingkaran kekuatan dari tubuh sosok yang ada di depannya. Setelah bergerak sepanjang waktu, mereka akhirnya tiba di sebuah pulau kecil di bagian utara Laut Barat. Penguasa agung, ini adalah pulau bayangan rahasia Daoshi, ucap Dalu Wu Ze menyebut pulau itu. King Ruo menganggukkan kepala dengan tenang sambil terus bergerak mengikutinya. Dari atas langit, King Ruo dapat melihat sebuah istana tua dan kuno terletak di tengah pulau tersebut. Matanya yang tajam mengamati pulau itu dengan seksama. Bajingan ini pernah menyerang Yuer di pulau ini, apakah dia akan melakukannya lagi? King Ruo membatin. Sus, mereka berdua turun di halaman istana. Penguasa, mari, ucapnya membawa King Ruo memasuki istana itu. Saat mereka bergerak mendekati pintu istana, beberapa gadis pelayan muncul menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Penguasa agung, pelindung Wu Ze, ucap para gadis itu sambil berlutut dengan hormat. Ini, tanya King Ruo pura-pura bingung. Penguasa agung, mereka adalah pelayan rahasia yang secara khusus berada di tempat ini. Dalu Wu Ze menjelaskan. King Ruo yang masih belum mengetahui seluk-beluk organisasi Pagoda Emas 3 lantai secara penuh menganggukkan kepala, mengikuti Dalu Wu Ze yang mengarahkannya memasuki istana dengan aura yang sangat mencekam. Saat memasuki istana, King Ruo dikejutkan dengan 3 patung raksasa yang berada di dalam ruangan itu, menatapnya dengan lekat. Dalu Wu Ze yang memahami keterkejutan King Ruo lalu menjelaskan hal itu. Penguasa agung, ini adalah patung para penguasa terdahulu. Penguasa agung pertama, Dalian Hua dengan nama asli Yu Jiao dari klan Yu. Penguasa agung kedua Meili Dalian Hua, dengan nama asli Sui Meili dari klan Sui, dan yang terakhir, ucapnya sambil menatap patung Lan Lian Hua dengan mata berkilat. Ini pasti penguasa agung ketiga, ucap King Ruo. Penguasa agung benar, Lan Lian Hua dengan nama asli Lan Yue, dari klan Lan, ucapnya dengan nada kebencian. Tetua, sepertinya Anda tidak senang dengan penguasa agung ketiga. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya King Ruo dengan serius. Untuk itulah aku membawa penguasa agung ke tempat ini, untuk membicarakan hal itu. Maksud tetua? Tanya King Ruo berpura-pura. Tunggu dulu, ucapnya memberi tanda pada para pelayan untuk meninggalkan tempat itu. Setelah para pelayan itu benar-benar pergi, Dalu Wu Ze lalu membuat segel tangan dan menyegel ruangan itu. Penguasa agung, aku ingin kita bekerja sama menangkap Lan Yue. Apa? Itu berarti dia masih hidup. Benar, Lan Yue masih hidup, dan ini sangat berbahaya. Maksud tetua? Tanya King Ruo berpura-pura bingung. Hais, penguasa agung, bukankah saat ini Anda sudah mengambil posisi dan kedudukannya? Jika aku yang berada di posisinya, tentu saja aku tidak rela. King Ruo menganggukkan kepala. Dia adalah ancaman yang nyata, ucap King Ruo pelan. Benar, aku yakin saat ini dia mungkin sedang menyusun kekuatan untuk mengambil alih kekuasaannya. King Ruo menggelengkan kepala, jika dia kembali, tentu saja aku akan menyerahkan kekuasaanku, ucap King Ruo. Penguasa agung, maksud Anda? Tetua, dengan kekuatanku saat ini, aku bukanlah lawannya. Melawannya itu sama saja dengan bunuh diri, lagi pula aku tidak ingin menyinggung seseorang yang lebih kuat dariku, ucap King Ruo. Untuk itulah kita bekerja sama, jawabnya dengan wajah serius. Tapi tetua aku tidak memiliki masalah dengannya, lagi pula berkonflik dengannya juga tidak memberikan keuntungan padaku. Dalu Wu Ze terdiam, mencari cara untuk meyakinkan King Ruo. Penguasa agung, mungkin saat ini Anda tidak memiliki konflik, tetapi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang. Bekerja sama dengan kami penguasa akan memperoleh banyak hal. Pertama kami membuang duri yang merintangi jalan itu,
Selain itu penguasa dengan kultivasi saat ini akan aman karena berada di bawah perlindungan kami, ucapnya. Tapi bukankah melindungi dan menjaga penguasa adalah tugas kalian? Lagi pula ini sangat aneh. Bagaimana bisa kalian para pelindung berkonflik dengan senior Lan Lianhua? Tanya King Ruo dengan heran. Dalu Wu Ze terdiam tidak berkutik. Kata-kata King Ruo yang santai itu seperti menusuk jantungnya. Bajingan, jika saja aku tidak membutuhkanmu, sudah kucincang kamu, dia mengumpat di dalam hati. Sebenarnya ini adalah rahasia kami, terutama para pelayan terdahulu. Jujur saja kami tidak menyukai penguasa Lan Yue, ucapnya. Mengapa bisa demikian? Tanya King Ruo. Pertama, kami tidak ingin dipimpin oleh seorang wanita, namun yang membuat kami jengah, Lan Yue ternyata melakukan penyelidikan tentang kami. Apakah hanya karena alasan itu? Dalu Wu Ze menggelengkan kepala. Dia mempermalukan saudara kami, ucapnya pelan. Tetua, aku tidak mengerti, ucap King Ruo bingung. Ini adalah masalah pribadi. Zun Hai putra Wang Heng saudara kami jatuh hati padanya, namun ditolak mentah-mentah oleh Lan Yue. Tidak hanya itu, dia juga membunuh Zun Hai, ucapnya dengan mata berkilat. King Ruo terdiam, berusaha memahami urutan konflik yang terjadi. Lalu apakah kalian yakin yang membunuh Zun Hai itu adalah Lan Yue? Tanya King Ruo. Dalu Wu Ze menganggukkan kepala. Kami bahkan menyaksikannya dengan mata kami sendiri. Hais, mengapa bisa begitu? Ucap King Ruo pelan. Penguasa, bantu kami. Pancing Lan Yue keluar dari persembunyiannya lalu serahkan sisanya pada kami, ucapnya dengan tatapan memohon. Tapi bagaimana dengan persiapan kalian? Tanya King Ruo. Saat ini aku berada di tingkat 2 semi-abadi, Mang Dong dan Ao Ying di tingkat dasar dan harapan kami adalah saudara Wang Heng yang kini berada di tingkat 6. Bangsat, itu berarti Mang Dong dan Ao Ying selamat dari ledakan itu. King Ruo membatin. Selain itu, kata-kata Dalu Wu Ze membuatnya bergidik. Wang Heng berada di tingkat 6, dan Yue masih berada di tingkat 5. Perbedaan satu tingkat bukanlah hal yang sepele. King Ruo membatin. Lalu bagaimana dengan Lan Yue? Saat itu, Lan Yue sudah berada di tingkat 5 semi-abadi, tetapi kami yakin kultivasinya tidak akan mengalami peningkatan. Bagaimana bisa? Tanya King Ruo berpura-pura. Dalu Wu Ze lalu menceritakan keberadaan Lan Lianhua di dalam peti perak Yin, yang berada di bawah segel rantai iblis Dewa Dalu. Mungkin saat ini kultivasinya tidak akan meningkat, dan justru bisa saja akan turun beberapa tingkat. Selain itu, setelah keluar dari peti perak Yin, aku yakin kondisinya tidak akan stabil, dan itu adalah saat yang tepat untuk melakukan penyerangan, ucap Wu Ze dengan yakin. Ini tidak mudah. Aku yakin Lan Yue juga sudah memikirkan rencana kalian, jawab King Ruo. Benar, tetapi kami yakin dia tidak akan berani menunjukkan diri untuk saat ini, dan saat itu tiba, kami perlu peran penguasa agung untuk memancingnya, ucapnya dengan wajah cerah. Baik, itu berarti satu-satunya hal yang dapat kita lakukan saat ini adalah mempersiapkan diri dan menunggu kemunculannya, ucap King Ruo. Dalu Wu Ze menggelengkan kepalanya. Ada banyak cara lain agar dia menampakkan diri, seperti memancing keributan dan membuat kekacauan lainnya. King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku rasa itu adalah tindakan yang sangat tidak perlu, ucap King Ruo. Maksud penguasa agung, saat ini Lan Yue dalam keadaan terluka, aku yakin dia pasti akan mencari tempat persembunyian yang tidak akan pernah bisa kita jangkau. Itu artinya dia tertutup dari dunia luar. Jika kita membuat masalah, bukankah itu akan percuma karena dia tidak akan pernah tahu? Penguasa agung benar, tetua, jikapun dia tahu, aku yakin Lan Yue juga tidak akan mau terlibat, ucap King Ruo. Mengapa bisa demikian? Karena dia tidak memiliki alasan untuk melakukan hal itu, lagi pula untuk apa dia mempedulikan masalah orang lain sedangkan dirinya juga berada dalam masalah. Selain itu, jika kita membuat masalah, dia bisa saja mencurigai kita,
dan ini justru akan menjadi masalah bagi kita karena akan menunjukkan jati diri di hadapan semua orang, jawab King Ruo dengan serius. Dalu Wuze terdiam, lalu menganggukkan kepalanya. Penguasa agung benar, jawabnya sambil menatap King Ruo dengan wajah serius. Ternyata penguasa lemah ini cukup cerdas, batinnya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.